Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah وَيَجْعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ وَيَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ وَسَلَامَةٍ لَهُمُ الْفَاتِحَةُ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bila anqal, masih dalam pembahasan sifat qudrat dan iradah. Wa ya al-qudratu wal iradatu muta'alliqani bi jami'il mumkinat. Bahwa kudrat dan iradat, kedua sifat ini berta'alluq pada tiap-tiap perkara yang mungkin terjadi. Apa sih perkara mungkin itu? Qauluhu bi jami'il mumkinat. Apa mungkin itu? Al umurul lati yajuzu wujuduha wa adamuha, yaitu perkara yang mana perkara itu boleh saja ditemukan wujudnya dan boleh juga ditemukan tiadanya. Itu namanya perkara mungkin. Kan kamu sering ngomong ya mungkin aja, ya mungkin aja. Apa sih mungkin itu? Mungkin itu ya bisa saja ada, bisa juga tiada. Jadi perkara yang demikian disebut namanya perkara mungkinat. Jadi derajatnya ya kalau mau disebutkan wujud ya belum, adam juga belum, gitu loh. Suatu derajat yang mana pada derajat itu dia si mungkin ini mungkin saja berubah menjadi wujud, mungkin juga berubah menjadi tiada. Kalau mungkin itu berubah jadi wujud, namanya apa? Wujudul mungkin. Sebelumnya mungkin wujud, gitu loh.
Jadi ada mungkin wujud, ada mungkin adam. Kalau sudah nyata jadinya wujudul mungkin atau adamul mungkin. Yaitu yajuzu wujuda wa adamuha bihaitsu yastawi ilaiha nisbatul wujud wal adam. Yang mana sederajat pada derajat yang sama ketika dinisbatkan antara wujudnya atau adamnya. Digambarkan kayak timbangan dah. Timbangan itu belum naik, belum turun. Berarti nisbatnya apa nih? Ini disebut namanya masih yastawi, sama gitu loh. Bisa saja nanti yang satu naik, bisa juga dia turun gitu loh. Nah, ketika pada derajat ini namanya disebut mungkin gitu loh. Belum dia nyata naik, belum nyata turun. Nah, itu nisbat yang seperti itu disebut sederajat. Di antara wujudnya dan adamnya masih sederajat gitu loh. Belum nyata wujud, belum nyata adam. Adam itu apa? Hah? Adam itu apa? Adam kalau bil ain, adam namanya tiada. Kalau Adam bil alif itu Nabi Adam. Dan nih, kalau Adam bil ain itu artinya tiada. Jadi lawannya wujud apa? Adam. Wujud itu ditemukan keberadaannya atau ditemukan keadaannya. Kalau Adam tidak ditemukan keadaannya. Artinya kalau wujud subutul hal itu namanya wujud. Kalau Adam nafiul hal, yang enggak ditemukan keadaannya. Kalau wujud ditemukan keadaannya. Kayak contohnya kakek-kakek kita yang terdahulu. Ada enggak? Hah? Ada? Mana? Kakek kamu, hah? Ya, ngomong ada gimana sih? Ada enggak? Berarti ada namanya. Nah, kalau kamu ada. Kenapa? Kenapa? Karena ditemukan keberadaannya. Gitu loh. Ini yang enggak ditemukan keadaannya namanya tiada. Kalau ditemukan keadaannya namanya ada. Lah mungkin ini pada derajat sama nih. Belum disebut ada, juga belum disebut tiada. Lah yang diciptakan Allah itu yaitu yang derajatnya masih mungkin tadi gitu loh. Mau dirubah jadi ada atau dirubah jadi tiada. Kalau dia sudah muncul, ya nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa diciptakan lagi, wong sudah jadi sesuatu gitu loh. Selagi dia masih dalam derajatnya mungkin, maka inilah yang bisa diciptakan. Mau diwujudkan, dimunculkan jadi wujud, atau dijadikan tiada, tidak wujud. Kayak contohnya gambarannya nih kayu gitu loh. Kayu itu derajatnya masih mungkin, masih bisa jadi pintu, masih bisa jadi jendela, jadi kursi gitu loh. Itu namanya masih mungkin, belum jadi sesuatu. Kalau sudah dikerjain, muncul dia jadi pintu, ya nggak bisa dikerjain lagi, wong sudah jadi pintu, gitu loh. Ini gambarannya.
Jadi biar kamu ngerti apa sih yang diciptakan Allah. Yang diciptakan Allah itu perkara mungkin. Kalau orang ngomong begini, Allah itu menciptakan kita dari tiada menjadi ada, itu gambaran yang gampang aja, orang awam itu. Tadinya kita nggak ada, dirubah Allah jadi ada. Maka kalau mau dinyatakan, kenyataannya nggak begitu mestinya. Yang diciptakan Allah itu bukan dari tiada menjadi ada, bukan, tapi dari mungkin dirubah jadi ada atau dirubah jadi tiada. Kalau menciptakan ada itu dari tiada, nanti sesuatu itu harus ditiadakan dulu, baru dijadikan ada. Itu namanya double kerjaan gitu loh. Allah kalau mau bikin ya ditiadakan dulu baru diadakan. Ya enggak demikian. Tapi sesuatu yang diciptakan oleh kudrat iradat, dimunculkan oleh kudrat iradat adalah perkara yang dia belum muncul ke derajat ada, juga belum muncul ke derajat tiada. Jadi masih dalam keadaan seimbang. Lah kalau mau dicari alamatnya, mau dibikin rumusan nih, yang derajatnya mungkin itu yang kayak apa sih gitu loh. Kan kalau mau dibahas nanti secara pembicaraan nanti mungkin semua. Kalau mau disebutkan dalam pemikiran umum nih, bisa jadi nanti akan masuk ke dalam derajatnya mungkin semua. Allah ada, Allah tiada, manusia ada, manusia tiada. Ini nanti mau dicari gambaran yang mungkin itu yang mana gitu loh. Anak bagi Allah, istri bagi Allah, mungkin enggak gitu loh. Nah kita mau tahu yang masuk derajat mungkin atau masuk derajatnya enggak mungkin yang mana. Karena kalau bicara Allah menciptakan perkara mungkin, itu berarti mengeluarkan yang tidak mungkin. Yang tidak mungkin berarti sesuatu yang enggak bisa diciptakan. Yang diciptakan apa? Yang mungkin. Kalau yang enggak mungkin, ya enggak diciptakan. Jadi yang Allah ciptakan hanya yang mungkin saja gitu loh. Yang enggak mungkin, ya enggak diciptakan. Jangan sampai nanti kebablasan. Gara-gara kan Tuhan itu, Allah itu maha kuasa, jadi bisa bikin apa saja walaupun itu enggak mungkin terjadi. Kalau Tuhan yang bikin ya bisa aja jadi mungkin. Nah ini kebablasan namanya. Berarti dia nggak tahu batasan mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Pada dasarnya orang yang nggak bisa bedain ini, itu dasarnya nggak ngerti mana hukum adi, mana hukum akli. Itu sering tuh. Kadang yang terjadi pada perkara adi dianggap itu perkara akli gitu. Kayak contohnya apa? Gajah terbang. Dianggap itu mustahil gitu loh. Tapi kalau Allah mau bikin gimana? Ya bisa aja loh. Kan jadinya Allah bisa bikin perkara yang mustahil gitu, akhirnya begitu. Gara-gara gajah terbang dianggap perkara yang mustahil, padahal gajah terbang itu perkara yang jaiz. Hah? Ya jangankan gajah satu, gajah sekampung terbang aja boleh, apalagi satu gajah. Ini ketika
nggak bisa misahin mana hukum akli, mana hukum adi, ya begitu tuh. Jadi kalau dalam hukum adi, gajah terbang itu namanya apa? Luar biasa, di luar kebiasaannya gitu loh. Gajah itu biasanya jalan, ini kok ada gajah, berarti di luar kebiasaan, bukan mustahil, karena adi itu nggak punya mustahil, mesti begitu. Adi itu hanya punya biasa atau luar biasa. Kalau nggak ngerti hukum ini, jadinya nanti bisa mengatakan itu jadi perkara yang mustahil. Nah, kalau mau dibikin hukum, mau dibikin batasan, jadinya apa? Yang namanya mungkin, yang bisa diciptakan itu yang bagaimana? Wahia min kubail mungkin bil imkanil khos. Maka mungkin yang bisa diciptakan itu adalah mungkin yang masuk kategorinya mungkin khos. Jadi ada mungkin nanti dikategorikan mungkin am, mungkin secara umum, ada mungkin secara khusus. Nah, yang Allah ciptakan yang mana? Yang mungkin secara khusus. Kalau mungkin yang secara umum itu perkara yang tidak diciptakan oleh Allah. Artinya di luar kerjanya kudrat dan irodat gitu loh. Kudrat irodat nggak nyentuh perkara itu tuh, perkara yang mungkin am. Jadi ada mungkin yang umum, ada mungkin yang khusus. Nah, yang Allah ciptakan yang mana? Yang mungkinnya mungkin yang khusus. Dari mana kita tahunya saat derajat itu masuk kategori mungkin khusus atau mungkin yang umum? Gimana tahunya? Oh, cara tahunya mungkin khusus itu wahwa salbun darurah bimakna wujub. Tidak wajibnya itu wajib gitu loh. Hah? Tidak. Rumusannya tidak wajibnya itu wajib gitu loh. Jadi tidak wajib adanya dan tidak wajib tiadanya. Jadi hukum tidak wajibnya pada dua perkara, dua arah itu wajib gitu loh. Kan tadi derajatnya apa? Seimbang, umum. Lah kalau dia satu derajatnya wajib, satu derajatnya nggak wajib, berarti dia masuk kelompok mungkin umum gitu loh. Kalau nanti mau masuk mungkin khusus, harus dua derajatnya ini antara ada dan tiadanya sama-sama nggak wajib gitu maksudnya. Adanya yang nggak wajib, tiadanya juga nggak wajib. Berarti tidak wajibnya dua perkara itu wajib gitu maksudnya. Ini rumus. Kita contohkan. Kalau rumus nggak pakai contoh nggak bisa. X kali 2 sama dengan repot. Apa X, apa 2, apa. Kasih contoh. Nanti bisa nyambung. Salbun darurah bimakna wujub antorofain, dari dua arah gitu loh. Jadi dua arahnya itu menunjukkan dua-duanya tidak wajib. Jadi tidak wajib dari dua arah gitu maksudnya. Yang pertama aitaraful muwafiq. Yang pertama adalah dari arah yang sesuai. Yang kedua dari arah yang tidak sesuai. Jadi kalau sesuai dengan apa yang kamu ucapkan dan tidak sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Kayak contohnya begini. Fa idza qulta, kalau kamu ngomong begini,
Zaidun maujudun. Zaid itu ada. Ini sebenarnya si Zaid nih. Zaid itu ada. Ini kan jadi omongan kamu. Kamu ngomong si Zaid itu ada. Hukumnya apa? Wajib atau enggak wajib? Adanya si Zaid itu wajib atau enggak wajib? Kenapa? Kenapa? Karena boleh aja Z itu tiada. Berarti ngomong Z itu ada, ya enggak wajib gitu loh. Itu dari arah yang sesuai dengan omongan kamu tuh. Kalau kamu ngomong Z itu ada nih, si Zaid nih ada nih. Oh ya, adanya Z ini enggak wajib. Itu dari arah yang sesuai dengan keberadaannya si Zaid. Terus maka Zaid itu bisa dimasukkan bil imkanil khos. Masuknya dalam keadaan imkan khos. Kanal makna anataraful muwafiq lima nutik tabi wa thubutul wujud lahu Zaid laisa biwajibin. Karena dari satu arah wujudnya si Zaid itu sesuai dengan yang kamu ucapkan itu tidak wajib. Wa kadza taraful mukhalif lima nutikta wa huwa adamu subutil wujud lahu Zaid. Begitu pula ngomong Zaid itu enggak wujud. Gitu loh. Zaid itu ada loh. Oh ya, boleh-boleh aja. Zaid itu adanya yang enggak harus. Ya Zaid itu yang enggak harus ada gitu loh. Lah kalau enggak adanya si Zaid, ini berarti kebalikannya kan? Kalau kenyataannya Z ada, lah kebalikannya Z tiada. Lah kalau Z tiada gimana? Ya nggak wajib juga, gitu loh. Ketika dua-duanya ngomong nggak wajib, gitu kan? Adanya Z itu nggak wajib, tiadanya Z juga nggak wajib, berarti nggak wajibnya itu wajib, gitu loh. Berarti Z itu masuk dalam kategori mungkin khusus gitu maksudnya. Z itu berarti masuk kategori mungkin yang bisa diciptakan. Kenapa? Karena dua sisinya tidak wajib. Adanya ya tidak wajib, tiadanya juga tidak wajib gitu maksudnya. Wa adamu subutuhu lahu la bil imkanil am. Maka Z itu enggak masuk kelompok mungkin yang umum. Mungkin umumnya bagaimana? Wasal bundorurah, yaitu tidak wajib bimakna wujubu antaraful mukhalif pakot. Tidak wajibnya dari arah mukhalifnya saja, tapi dari arah muwafiknya itu wajib. Dari arah mukhalifnya tidak wajib gitu loh. Kalau mungkin khos dua arahnya sama-sama nggak wajib. Kalau mungkin am dari arah kebalikannya baru ketemu hukum tidak wajib. Kalau dari arah kesesuaiannya wajib. Contoh,
Allahu maujudun. Allah itu ada. Hukumnya apa? Wajib. Gitu loh. Allah itu ada. Hukumnya apa? Allah ada. Wajib. Maka adanya Allah itu masuk mungkin yang am. Kenapa? Kanal makna ana taraful mukhalif wa huwa adamu thubutul wujud lahu ta'ala laisa biwajibin. Kalau ditemukan dari arah yang sebaliknya apa tuh? Allah itu enggak wujud, hukumnya apa? Hukumnya apa? Enggak wajib gitu. Ini pakai rumusan nih. Dari arah cocoknya Allah itu ada, oh hukumnya wajib. Kalau Allah tiada, enggak wajib. Enggak wajib itu bisa apa? Bisa mustahil gitu loh maksudnya. Karena mustahil itu juga masuk perkara enggak wajib. Mungkin juga enggak wajib gitu maksudnya. Karena hukum berapa? 3 tetapannya kan, ada wajib, mustahil, jaiz. Kalau ngomong enggak wajib, hukumnya apa? Nah gitu loh, bisa mustahil, bisa jaiz gitu maksudnya. Enggak harus ngomong kalau enggak wajib itu ya pasti mustahil, belum mesti. Atau enggak wajib itu mesti mungkin jaiz, ya enggak mesti juga. Karena ngomong enggak wajib masih bisa dalam 2 keadaan, bisa itu mustahil, bisa itu jaiz. Nah kalau rumusan ini dipakai pada Allah, Allah itu ada, berarti hukumnya wajib. Nah kalau Allah tiada, enggak wajib. Oh, enggak wajibnya bermakna mustahil. Ketika 2 arah ini berbeda, yang satu wajib, yang satu enggak wajib, berarti ini masuk kategori mungkin umum gitu loh. Bukan masuk kategori mungkin khusus. Karena mungkin khusus harus 2 arahnya sama-sama enggak wajib. Gitu loh. Adanya enggak wajib, tiadanya enggak wajib gitu. Berarti kalau dari 2 arahnya enggak wajib, adanya enggak wajib, berarti dua-duanya disebut namanya jaiz gitu. Itu perkara yang mungkin khos, perkara yang bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma taraful muwafiq fahuwa wajibun huna wa inna ma lam yasih iradatul imkanil am huna lidukhulil wajibat fil mumkinat hina idzin ma'ana kullan minal qudrati wal iradati la tata'allaqu biha. Maka adapun dilihat dari arah kecocokannya, maka wujudnya Allah itu wujud yang wajib. Kalau wujudnya Allah wujud yang wajib, wa inna ma lam yasih, maka enggak sah kudrat dan iradat itu berta'aluk pada mungkin yang am. Kenapa? Karena mungkin am ini memasukkan perkara wajib di dalam kategori mungkin. Maka kalau begitu hina idzin ma'anna kulla, maka keduanya dari kudrat iradat la tata'alaku biha, enggak berta'aluk pada perkara yang wajib. Kama la yata'alaku bil mustahilat, sebagaimana kudrat iradat juga enggak ta'aluk pada perkara yang
mustahil. Wala yalzamu min adami ta'alluqil qudrati bihima ajizun. Tapi enggak ta'alluqnya kudrat pada wajib dan mustahil enggak bisa dikatakan lemah. Loh, kok Allah enggak bisa bikin yang wajib, yang mustahil berarti lemah? Oh ya enggak bisa lemah gitu loh. Kenapa? Karena perkara wajib mustahil itu sudah meningkat dari perkara mungkin. Yang satu wajib sudah nongol barangnya, yang mustahil sudah jadi perkara tiada. Gimana dua perkara yang sudah nongol mau dirubah lagi gitu loh maksudnya. Yang satu sudah naik ke derajat wujud, yang satu pada derajat tiada. Maka yang sudah wujud yang enggak bisa ditiadakan, yang sudah tiada enggak bisa diadakan. Kalau enggak bisa diadakan, enggak bisa ditiadakan, maka enggak bisa disebutkan Allah itu lemah gitu maksudnya. Kalau masih pada derajat mungkin, tapi Allah kok enggak bisa bikinnya, berarti namanya lemah gitu loh. Tapi kalau sudah pada derajat wajib atau derajat mustahil, berarti sudah keluar dari derajat mungkin, yang enggak bisa disebut Allah itu lemah gitu loh. Kalau derajat mustahil contohnya apa? Allah mati. Apa? Laisa biwajibin gitu. Allah hidup wajib gitu maksudnya. Pakai rumusnya sama. Berarti ketika dari dua arahnya itu berbeda, berarti dia masuk apa? Mungkin am gitu maksudnya. Sekutu atau anak bagi Allah hukumnya apa? Wujudnya sekutu, wujudnya anak bagi Allah hukumnya apa? Laisa biwajibin. Tiadanya sekutu bagi Allah hukumnya apa? Wajib. Berarti masuk mungkin am gitu maksudnya. Nyambung enggak? Jadi pakai rumusannya dua-duanya ketemunya sama atau enggak sama gitu loh. Kalau enggak sama berarti ini masuk mungkin am. Kalau dari dua arahnya sama-sama enggak wajib berarti mungkin khos gitu loh. Gajah terbang wajib enggak? Hah? Ya enggak wajib. Gajah jalan, hah? Ya enggak berarti masuk mungkin khos gitu maksudnya. Jadi gampang rumusannya nih. Orang terbang hukumnya apa? Enggak wajib. Ada orang terbang hukumnya enggak wajib. Ada orang jalan, ya enggak wajib berarti masuk mungkin khos gitu. Ada orang terbang berarti mungkin apa? Enggak wajib. Ada orang enggak terbang, ya enggak wajib gitu loh. Ada orang jalan, enggak wajib. Orang enggak jalan, ya enggak wajib gitu loh. Ketika dua-duanya ketemunya enggak wajib, berarti ini masuk mungkin khos gitu. Coba bikin contoh apa lagi? Kalau nggak bisa meraktekin rumus ini, nanti nggak ketemu, nggak bisa tahu mana yang bisa diciptakan Allah dan mana yang nggak bisa diciptakan Allah, gitu loh maksudnya. Allah
duduk gitu. Adanya Allah duduk, hukumnya apa? Tidak wajib. Allah tidak butuh tempat, hukumnya apa? Wajib, berarti masuk mungkin gitu loh maksudnya. Allah naik becak, hukumnya apa? Tidak wajib. Allah nggak butuh sesuatu, hukumnya apa? Wajib, berarti masuk mungkin Allah turun, hukumnya apa? Tidak wajib. Allah tidak butuh sesuatu, wajib gitu loh. Jadi ketika kamu bisa mempraktekkan rumus ini, nanti bisa misah-misahin mana yang bisa diciptakan Allah, mana yang nggak bisa diciptakan Allah gitu loh. Mana masuk perkara wajib, mana masuk perkara mustahil, dan mana masuk perkara jaiz atau mungkinat gitu maksudnya. Nyambung nggak nih? Ini namanya apa? Rumus gitu loh. Nah, bagi orang yang nggak ngaji ini, kalau kita ngomong begini, Allah itu nggak bisa bikin perkara wajib. Kadang nanti berarti Allah lemah dong. Lah ini yang diputusin sendiri. Gara-gara nggak ngerti batasan mana yang diciptakan oleh Allah. Ada perkara mustahil, Allah nggak bisa bikinnya, berarti lemah dong. Gimana lemah gitu loh. Karena wajib mustahil itu bukan perkara yang bisa diciptakan. Maka yang nggak lemah gitu loh, nggak bisa disebut perkara yang lemah. Karena kalau bisa disebut lemah itu apa? Kalau perkaranya itu perkara mungkin, tapi Allah nggak bisa bikinnya. Kayak apa contohnya? Memasukkan orang yang taat ke dalam surga, memasukkan orang yang taat ke dalam neraka. Hukumnya apa? Masuk mungkin atau mungkin hos? Masuknya mungkin hos, karena bisa saja Allah menciptakan orang yang beriman masuk ke neraka gitu loh. Kalau Allah itu nggak bisa memasukkan orang yang beriman ke neraka, ini berarti ada perkara mungkin yang Allah nggak bisa bikin. Nah itu namanya lemah gitu. Berarti selagi itu perkaranya perkara mungkin, Allah pasti bisa menciptakannya. Jadi dikatakan wala yalzamu min adami ta'alluqil qudrati bihima ajzun. Maka nggak bisa dikatakan bahwa kudrat iradat yang tidak ta'alluq pada perkara wajib dan mustahil berarti Allah lemah. Kenapa? Li'anna huma laisa min wazifatiha. Karena wajib mustahil itu bukan masuk bagian dari kelompok sesuatu yang bisa diciptakan. Jadi nggak bisa dikatakan dia lemah kalau nggak bisa bikin yang wajib dan mustahil. Kayak contohnya ginilah, kamu tahu silet nggak?
Buat apa silet? Silet. Buat apa? Hah? Potong jenggot. Lah kalau silet itu kamu pakai buat motong pohon kelapa gitu. Hah? Bisa nggak? Ketika siletnya kamu pakai nih, nggak bisa. Terus diasah, kurang tajam siletnya, pakai lagi, nggak bisa. Terus yang disalahin siletnya, oh dasar silet lemah, gimana? Betul nggak? Ya nggak betul. Betul apa? Karena motong duren itu, motong pohon kelapa bukan kerjanya silet, gitu maksudnya loh. Kalau ada silet nggak bisa dipakai motong jenggot, nah itu baru ngomong, oh silet kok gimana sih? Wah tajam nih buat motong jenggot kok nggak bisa, kecuali jenggot ente dari kawat. Ini barangkali ente Gatot Kaca kan, jenggotnya dari kawat, nggak bisa dipotong pakai silet gitu. Maka nggak bisa diomong. Lah yang bisa dipakai motong kelapa apa? Golok. Nah kalau golok buat motong jenggot ente, ya bukan jenggotnya, seante-entenya dipotong gitu. Janggut-janggutnya sekalian komplit, nggak cuman kumisnya aja. Jadi mau menisbatkan kerjanya Kudrat harus mandang itu gitu loh. Ini bagian kerjanya atau bukan kerjanya. Kalau bukan kerjanya nggak bisa disebut lemah. Terus wali annaha lau ta'allaqat bihima lazimal fasad. Andai kudrat irodat itu dipaksakan mengerjakan yang wajib dan yang mustahil, maka jadinya rusak. Silet dipaksain motong pohon kelapa, jadinya apa? Rusak siletnya. Siletnya yang rusak, bukan kerjanya kok dipaksakan gitu loh. It yalzamu alaihi ta'alluquha bil i'dami dzatil aliyah. Maka akan jadinya melazimkan ketika mengerjakannya demikian, ta'alluquha, ta'alluqnya itu bi i'dami dzatil aliyah, bisal bil uluhiyah anha, dengan mengatakan tidak adanya lagi sifat ketuhanan padanya. Kalau Allah itu mau nyoba bikin yang mustahil dan yang namanya bukan Tuhan. Kalau begitu Tuhan kok nggak ngerti mana yang dikerjain, mana yang nggak dikerjakan. Kalau Tuhan kan tahu mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz, mana yang jadi kerjanya, mana yang nggak jadi kerjanya gitu loh. Wa nahwu dzalik bihadza ya'lamu sukut. Maka dari yang demikian itu diketahui qaulu ba'dil mubtadi'ah, perkataannya orang-orang ahli bid'ah yang mengatakan innallaha qadirun ayyattakhidha waladan id laulam yaktir alaihi lakana ajizan. Orang-orang golongan ahli bid'ah mengatakan begini, Allah itu ya bisa saja bikin anak gitu. Bisa aja kan Allah kuasa, bisa saja Allah bikin, cuman lagi nggak mau bikin aja gitu loh.
Andai Allah mau, bisa aja bikin anak. Sering, ini anak Tuhan. Berarti apa itu? Ya Tuhan juga, Tuhan kecil maksudnya. Kata orang Mu'tazilah, ya bisa aja, kan dia maha kuasa gitu. Maka ketika ada perkataan orang-orang ahli bid'ah yang demikian, ya kamu nggak usah ikut bantahin, nggak usah ikut komentar gitu loh. Kenapa? Udah jelas ini orang ahli bid'ah, orang yang nggak ngerti batasan mana yang mungkin mana yang mungkin khos, nggak ngerti mana yang bisa diciptakan Allah dan mana yang nggak bisa diciptakan oleh Allah. Wa ka'anahu dan seperti yang demikian ukhda hadza min qissati Idris, dan perkataan yang demikian itu ada diambil ceritanya dari cerita Nabi Allah Idris alaihissalam. Ada kisah antara Idris alaihissalam ma'a iblis, bersama dengan iblis. Wa huwa anna Idris, sungguhnya Nabi Idris kana yakhidu hillah wa huwa yaqulu fi dukhul ibrad wa khurujuha subhanallah walhamdulillah. Diceritakan bahwa suatu hari Nabi Ibrahim lagi menyulam dengan memasukkan apa? Jarum, keluarin, masukin jarum, keluarin. Maka tiap memasukkan, mengeluarkan, itu ngomong subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Nah, Nabi Idris dikenal sebagai seseorang yang mengajarkan kepada umatnya caranya membuat pakaian. Jadi sejak zaman Nabi Idris sudah ada yang namanya pakaian. Jangan dianggap orang dulu mah nggak punya pakaian. Dari sejak zaman itu sudah diajarkan caranya bikin pakaian. Ketika itu wajah iblis, datanglah iblis kepada Nabi Idris. Kalau ke ente gimana? Wah, bisa kabur ente. Kalau iblis datang, saya iblis. Wah. Datangnya ke Nabi Idris. Fi surati insan, di dalam rupa manusia. Nabi Idris tahu yang datang ini siapa? Iblis. Bi kasratin baydha, dengan membawa cangkang telur. Fakila bikos rotin, maka dia berkata dengan cangkang itu, fasa kotot, fakola halillah yakdiru ayyaja'ala dunya fi hadhil qasrah. Kata iblis, apakah Allah itu mampu menjadikan dunia ini masuk ke dalam cangkang telur? Nabi Idris ditanya nih, Allah itu mampu enggak masukin dunia yang gede ini ke dalam cangkang telur? Bisa enggak? Bisa enggak? Dunia yang gede masuk ke dalam cangkang telur. Meja masukin ke gelas, bisa nggak? Meja ini nih masukin ke gelas ini bisa? Kalau sesuatu yang gede masuk yang kecil, ya itu hukumnya mustahil. Masuk mungkin
bukan mungkin khos, perkara yang nggak bisa diciptakan. Kenapa? Karena itu perkara yang mustahil. Dan Nabi Idris ketika ditanya yang demikian sama iblis, faqala Allahu yaqdiru ayaj'ala dunya fi sammi hadzal ibrad. Nabi Idris jawabnya bagaimana? Kok jangankan ke cangkang telur, Allah itu bisa saja masukin dunia ini ke lubangnya jarum yang saya pegang ini. Jangankan ke cangkang telur, ke lubang jarum juga bisa. Bisa mihadal ibrad ai kharaquha wa nakhasa ihda ainihi, sambil ketika ngomong begitu itu sambil jarumnya dicolokin ke matanya iblis yang sebelah. Waktu iblisnya nyerupa manusia nih, jangankan cangkang telur, ke lubang jarum juga bisa gitu, sambil dicolok matanya satu hingga mata iblis itu buta satu. Fasara a'uru, maka hingga iblis itu matanya buta. Ini kejadian yang terjadi nyata pada Nabi Allah Idris. Kan kelihatannya Nabi Idris ngomong ada perkara mustahil yang bisa diciptakan oleh Allah gitu loh. Kayak ngomong Allah mah serba bisa, walaupun itu perkaranya seakan-akan ngomong begitu gitu loh maksudnya. Qala ba'duhum, maka berkata para ulama, wa arju an takunal yamini wakhtaro nahsu ihda ainihi liyat fa'unul basirah. Ada yang mengatakan yang dicolok itu mata sebelah kanan, dan dicoloknya itu mencolok atau membutakan satu matanya iblis itu adalah untuk mematikan nuru basorihi, cahaya basirahnya, kama aroda ayat fa'unurul iman, sebagaimana iblis itu tujuannya untuk mematikan cahayanya iman seseorang. Banyak tuh iblis. Seringkali iblis begitu datang ke manusia, terus ngasih pertanyaan, yang pertanyaan itu menjebak hingga dijawab salah, nggak dijawab dianggap lemah gitu loh. Yang tujuannya apa? Mau mematikan imannya seseorang. Hati-hati nih, makanya kalau ada orang nanya, cari tahu dulu. Ini nanya memang betul-betul mau cari ilmu, mau ngetes, atau mau melecehkan. Udah nih, ada orang nanya mau ngetes, ada orang nanya mau cari ilmu, ada orang nanya mau melecehkan. Kalau yang melecehkan berarti mau mematikan cahaya keimanannya seseorang. Fa'inal jaza'u min jinsil amali wa wajhu uhda annahu tawahumu annal murada Idris. Maka yang dimaksud, kalau kita mau memahami yang dimaksud dengan perkataan Nabi Idris, annallaha yaqdiru ayaj'ala dunya bihi matiha allati hiya alaiha fil qasra al madkura bihayatiha allati hiya alaiha ma anna hadza mustahilun.
Kalau yang dimaksud Nabi Idris itu adalah bahwa dunia itu dalam keadaannya yang gede dan cangkang telur dalam keadaannya yang kecil, maka itu hukumnya apa? Mustahil. Listihalasi ijtima'il ajsadil katsifah fi hizin wahid. Itu sebagaimana mustahilnya berkumpulnya benda yang besar kepada masuknya benda yang kecil, maka ini adalah hukumnya apa? Mustahil. Walaisa hadal murad, tapi yang dimaksud Nabi Idris enggak begitu. Bal al muradu, yang dimaksud Nabi Idris, anallaha yazghara dunya jiddan. Allah itu bisa mengecilkan dunia hingga dalam keadaan sangat kecil. Wayak barul kasra, dan bisa menggedekan cangkang dengan segede lebih gede dari dunia. Gitu maksudnya. Allah bisa saja gitu mengecilkan dunia sampai kecil banget, terus masuk ke cangkang telur atau masuk ke lubang jarum, saking kecilnya dunia gitu loh. Atau Allah bisa saja membesarkan cangkang sampai sebesar dunia, atau membesarkan lubang jarum sebesar dunia, lalu dunia dimasukkan. Ya bisa saja kalau begitu, karena Allah mampu membesarkan sesuatu, mampu mengecilkan. Tapi kalau yang gede dimasukkan yang kecil, ya nggak bisa. Kayak kantongnya Doraemon, tahu nggak ini? Ya, itu bisa, pintu bisa masuk nggak? Hah? Oh, nggak pernah lihat Doraemon ya? Ketawa. Pernah lihat nggak? Nggak pernah. Lu lihatnya apa sih? Unyil ya? Doraemon tahu kan? Dari kantongnya bisa keluar pintu yang gede. Ntar masuk lagi, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi diapain? Dikecilin. Nah baru bisa masuk lah. Kalau pintu gede masuk yang kecil gimana? Nah Allah bisa tuh, dunia dikecilin kecil sampai masuk ke telur, masuk ke lubang jarum. Ya bisa aja kalau begitu. Wa kadzalika yaj'ala hadhihi fi hadhihi wa hadza laisa bimustahil. Hadhihi fi hadhihi, hadhihi artinya menjadikan dunia masuk ke dalam cangkang telur dalam keadaan yang dirubah dari gede menjadi kecil, maka itu enggak mustahil. Wa inna malam yasroh lahu Idris, lah kok Nabi Idris enggak menjelaskan gitu jawaban itu kepada iblis, tapi kok langsung colok matanya, enggak pakai dijelaskan. Bidzalik li'annahu sa'ilun muta'annatun gobhahullah, karena yang nanya itu adalah orang yang apa? Orang yang dijelekkan oleh Allah, orang yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya, orang yang sudah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ketika dikasih penjelasan juga enggak ada gunanya, enggak akan menambahkan nilai keimanan pada dia. Ketika dijelaskan,
Oh berarti bisa gua iman dah, nggak ada ilus begitu, nggak ada. Nah kalau dijelaskan nggak bakal iman, berarti nggak perlu dijelaskan gitu loh. Kayak tadi orang yang ngomong Allah itu ya bisa aja kalau mau bikin anak, kan Allah maha kuasa. Kalau kamu jelaskan nggak bakal iman, ya nggak usah diemin aja lah gitu loh. Tapi kalau sekiranya kamu jelaskan dia akan iman, akan ikut, ya kamu perlu menjelaskannya agar dia paham. Oh ternyata yang diciptakan Allah itu perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil. Nyambung ya. Jadi kalau ketemunya sama orang-orang yang begitu, ketika mereka mengatakan hal-hal yang Allah itu maha kuasa hingga bisa bikin perkara-perkara yang mustahil, maka kalau sekiranya orang ini nggak akan bisa diluruskan, ya diemin aja, nggak usah kamu perdebatkan. Yang penting iman kamu bisa meyakini Allah mustahil menjadikan yang demikian. Tapi sekiranya orang itu kok kamu ajak ngomong, oh ini masih bisa diajak ngomong nih, kalau kita jelaskan masih mau ikut, masih mau menerima, ya kamu perlu menjelaskannya biar orang itu dapat petunjuk, dapat pencerahan gitu. Tapi kalau sekiranya nggak bisa, ya nggak usah kamu teruskan, cukup kamu tinggal. Lah perlu dicolok nggak Beb? Kalau dicolok nanti ribut akhirnya. Kok itu ikut colok, wah, nanti bisa rame akhirnya. Ya ini yang dimaksud perkara mungkin, hingga jangan sampai kita kebablasan untuk memahami perkara mungkin. Jangan dikit-dikit Allah maha kuasa, walaupun itu mustahil Allah tetap bisa menciptakannya. Oh enggak begitu. Ada perkara yang enggak bisa diciptakan oleh Allah. Boleh enggak saya ngomong Allah itu enggak bisa bikin? Boleh, tapi ngomongnya di majelis taklim. Jangan ngomong di luar gitu. Kalau ngomong di luar nanti orang awam akan nganggap kok Allah nggak bisa ya gitu loh. Nanti Allah lemah dong. Ini gitu loh maksudnya. Kalau ngomongnya di luar tempat orang awam, diemin aja. Jangan sampai nanti orang itu malah menganggap Allah itu lemah. Kalau dia menisbatkan bisa enggak Allah bisa bikin, bisa. Kalau itu mustahil, ngomong mustahil, jangan ngomong nggak bisa, gitu loh. Jadi ngomong nggak bisa itu boleh aja, tapi di majelis taklim biar menjelaskan bahwa nggak bisa itu bukan berarti lemah, gitu maksudnya. Karena wajib dan mustahil bukan masuk perkara yang bisa diciptakan. Jadi kalau saya ngomong ente bisa nggak duduk sambil berdiri bareng, bisa nggak? Hah? Ngomong nggak bisa itu bukan berarti lemah gitu loh, tapi mustahil lah. Gimana wong duduk kok sambil berdiri lah, gimana? Ente bisa nggak gerak dan diam bareng? Ngomong nggak bisa itu bukan berarti lemah gitu loh, tapi itu perkara yang mustahil. Nah kalau itu ngomong nggak bisa, ada nggak orang yang bisa? Gimana? Ada nggak? Berarti perkaranya mustahil gitu loh. Jadi harus bisa menempatkannya. Yang dimaksud mustahil itu yang kayak apa nih, yang jaiz yang kayak apa, yang wajib yang kayak apa, hingga kamu bisa meletakkan mana yang bisa diciptakan Allah dan mana yang nggak bisa diciptakan oleh Allah.
Kalau kamu tahu rumusan ini maka gampang sebenarnya. Tapi bagi yang nggak tahu rumusan ini nggak akan bisa misahin mana perkara yang mungkin dan perkara yang tidak mungkin. Dianggapnya nanti semuanya mungkin semua. Ini yang bahaya nih. Hingga nanti menisbatkan Allah bisa saja bikin anak. Padahal itu hal yang mustahil. Ada tuh ahli ulama besar, ahli fikih mengatakan kalau Allah nggak bisa bikin anak berarti Allah lemah. Wah, bahaya tuh. Makanya ada ahli fikih yang sampai ngarang kitab gede-gede tapi akidahnya rusak begitu ada. Ketika nggak disusun dulu pondasi pemikirannya pakai wajib, mustahil, jaiz, nggak pakai hukum akal, maka nanti akan menisbatkan sesuatu yang salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ngomong Allah itu ya bisa saja duduk, tapi duduknya nggak kayak kita gitu loh. Nah, saya mau nanya, kucing duduk nggak? Kayak ini duduknya nggak? Kambing duduk? Duduknya kayak ente enggak? Tapi kan sama-sama duduk. Oh, kalau kambing mah ngelemprak, Beb. Oh, ngelemprak. Ini kadang menisbatkan sesuatu yang enggak cocok, enggak sepantasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini batasan kita mengetahui mana perkara mungkin, mana perkara yang tidak mungkin. Jadi jangan sampai mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, hati-hati nih. Ini perkataan yang sering kali keluar dari orang-orang yang nggak ngerti batasan mana mungkin am, mana mungkin khos. Munculnya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya bisa. Ini namanya kebablasan, nggak ngerti batasan mana wajib, mana mustahil, mana jaiz. Hati-hati ya. Mudah-mudahan kita diberikan paham oleh Allah, diberikan dalil-dalil yang kuat oleh Allah, yang kokoh oleh Allah, hingga bisa menyinari hati kita, menguatkan keimanan kita, dan mensifatkan sesuatu kepada Allah dengan yang jadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan pikiran kita dari mensifati Allah pada perkara-perkara yang tidak menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga dengan pemikiran ini membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsili kulli hubat wasdur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada ta'si suhbi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.